Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Abraham Octavianus Rombewas dengan NIM 220170106. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk melengkapi persyaratan UAS dari MK Tekno Entrepreneur. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu pebisnis yang berada di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kruku. Nah, mau lihat bagaimana saya mewawancarai dari pebisnis tersebut? Ikuti terus. Ya, Pak, coba di Ya. sini mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu diri Bapak. Bisa. Nama saya Heri Fizal, umur 45 tahun. Udah itu aja. Siapa? Terus di sini jadi Pak Heri, di pertanyaan kedua ini Bapak mungkin bisa ceritakan bisnis apa yang saat ini Bapak jalani, Pak? Kalau saat ini ya dagang, inilah dagang barang sport. Oh, barang sport ya? Ya, barang sport ya, khusus sport lah. Jadi yang perlu sepatu bola, bola kaki, bola voli kan. Yang sekarang itu saya geluti ya itu. ah, Lanjut ke pertanyaan berikutnya. ya. Di sini ada apa yang menurut Bapak menjadi faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis? Bagi saya kalau dagang ini jualan ya, Siap. itu yang pertama eh, interaksi kita dengan pembeli. Jadi pelayanannya itu yang harus utama. Jadi kita siapa saja yang pembeli, pelayanannya itu apa pokoknya totalitas. Totalitas. Siap, Pak. Pokoknya nggak lihat-lihat. Kalau misalnya gini, totalitas semua pembeli itu saya layani dengan setulus hati. Siapa? Nggak saya beda-bedakan ini orang kaya, ini orang enggak. Saya asal masuk tempat saya, entah hati aja, entah beli, tetap saya layani dengan setulus hati. Yang kedua itu soal harga. Kalau harga itu kita kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Yang penting besok dia balik lagi. Karena menurut saya kalau jualan ini saya penjual pasti perlu pembeli. Kurang-kurang dikit tuh pokoknya ada untung dikit nggak apa-apa, yang penting rame. Yang penting rame. Ya, pokoknya nggak perlu ambil untung besar, kecil-kecil aja, sikit-sikit aja, yang penting rame. Kalau kita jualan ambil untung dikit, pelanggan rame, itu untungnya kita continue misalnya gini, kita bisa jualan lama gitu. Orang pasti mau ke tempat kita karena apa? Harga murah, pelayanannya oke. Ketimbang jualan mahal, tapi besoknya orang akan malas, ke tempat kita. Bapak bisa menjelaskan tantangan utama dalam membangun bisnis ini, terus cara untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Kalau tantangan, kalau dagang ini menurut saya tantangannya ada tapi minim. Nggak begitu, karena toko sport ini kan jarang. Kalau di Kruku di sinilah di Dewantara ini cuma ada saya satu. Tapi kalau toko fashion biasa kayak toko fashion baju-baju kemeja gitu, celana jeans yang itu banyak. Tapi kalau khusus sport, kalau di sini cuma saya. Jadi tantangannya pun persaingannya pun kita nggak sebegitu sulit karena kita sendiri. Ada satu lagi di situ kan, kira-kira jarak 500 meter, itu pun dia kecil, nggak selengkap di tempat saya gitu. Kalau tantangannya nggak begitu besar lah. Pokoknya kalau ini kebalik
yang saya terikan tadi, kalau kita pelayanannya bagus, harganya miring, bisa-bisa lah kurang lebih sama pelanggan, orang pasti balik, ya saya yakin. Betul. Nah, itu aja. Nah, Terus lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. ya. Bapak bisa menjelaskan pengalaman terbesar dalam membangun bisnis ini, Pak? Pengalaman yang nggak bisa dilupakan itu. oh, kayaknya nggak ada gitu. Sama-sama aja gitu, nggak ada. Sama gitu, nggak ada yang apa, karena dagang ini maksudnya gini, kalau naik turun tuh udah biasa kan, udah biasa nih turun tuh biasa, grafiknya tuh udah biasa, tapi nggak ada pun yang luar biasa gitu, nggak ada. Ada nanti gini, ada yang apa, yang ada nanti sekali-sekali itu pun kan kayak dinas ngambil barang banyak-banyak gitu. Itu baru ada dinas nanti ngambil bola nanti sampai 100 buah. Ada dinas nanti pesan 1 bola ada 150 pasang. Itu tapi itu nggak selamanya gitu. Sekali-sekali pasti ada nanti orang dinas itu misalnya sampai 200 pasang sepatu. Itu lumayan dapatnya. Betul, Pak. Tapi gimana? Berarti dinas-dinas itu juga pesan ini, Pak. Ada. Contohnya kayak yang di PIM ini ya. Ya, misalnya kan ada turnamen di PIM gitu kan, ada turnamen HUT PIM gitu. Dia dari bola, baju penitia segala macam itu sama kita belanja itu, itu baru ada rezeki nombrok lah kan. Pokoknya tapi nggak selalu. Nggak selalu. Itu aja. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Iya, Pak. Bapak bisa memberikan nasihat kepada kami mahasiswa yang mau merintis usaha. Kalau menurut saya kan, kalau usaha dagang, jualan yang langsung kita ketemu langsung, berinteraksi langsung dengan pembeli atau pelanggan, cuma menurut saya itu tipnya gini aja, kita sama pelanggan itu harus basa-basi, ngomong apa adanya, jangan bilang yang asli-asli, yang palsu-palsu itu aja, jangan pernah bohongin pelanggan, itu aja. Harga jangan apa, misalnya gini, kalau harga tuh jangan ambil banyak-banyak lah, pokoknya ambil dikit-dikit aja, yang penting rame. Itu aja, pokoknya jangan jual yang di bawah modal aja, itu aja. Jangan terlalu tinggi ambil untung, nanti orang ditinggalnya kita. Itu aja. Kita ramah sama pelanggan, itu aja. Siap. Itu yang lain nggak perlu kalau kita dagang. Terima kasih untuk Bapak karena sudah menjadi narasumber saya dalam wawancara. Karena di sini saya mengucapkan terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Adik. Sini ya, mungkin ada saran dari saya, Pak. Ya. Nggak apa-apa, Pak, saya. Bisa. Ini kan saya sebelum datang kemari untuk wawancara itu ada beberapa hal yang saya lakukan ya. Kayak contohnya saya cari toko olahraga. Nah, saya pas cari di Google, itu ternyata semua toko olahraga itu adanya itu di kota, Pak. Jadi saya mungkin mau ngasih saran ke Bapak untuk membuat memasukkan nama toko sama alamat itu di Google di Google itu, Pak. Biar ketika orang yang mau mencari alamat alat olahraga itu bisa cari di Google dan keluar, Pak. Tapi udah pernah tuh istri saya buat di Google tapi nggak keluar. Itu pun heran saya. Kenapa toko di samping yang punya kawan ini ada? Itu di mana salahnya tuh? Itu mungkin dari pendaftarannya itu, Pak. Pendaftarannya ya? Pendaftaran itu, Pak. Nah, kawan-kawan, begitu saja video
dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian jika video ini kalian anggap sebagai video edukasi yang dapat membangun kawan-kawan. Terima kasih.